Perencanaan pembelajaran dianggap blueprint atau peta utama karena menjadi dasar dan arah bagi seluruh proses pembelajaran. Melalui perencanaan, guru dapat menentukan tujuan, strategi, media, serta evaluasi yang akan digunakan. Tanpa perencanaan pembelajaran akan berjalan tanpa arah yang jelas dan sulit mencapai kompetensi yang diharapkan. Menurut Majid pada tahun 2017, perencanaan pembelajaran merupakan proses sistematik dalam merancang kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebagai contoh konkret di MI, ketika guru kelas 3 merancang pembelajaran tematik dengan tema kegiatanku di sekolah, ia menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian kurikulum, memilih media aktivitas sekolah, dan menggunakan metode diskusi kelompok kecil. Hasilnya, siswa lebih aktif dan memahami tanggung jawab di sekolah dengan baik. Nomor 2. Perbedaan mendasar antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 terletak pada fleksibilitas dan fokus pada kebutuhan siswa. Kurikulum 13 berorientasi pada standar isi dan penilaian berbasis kompetensi. Sedangkan kurikulum Merdeka menekankan kebebasan guru dan siswa dalam mengatur proses belajar sehingga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kurikulum 13 lebih terstruktur dengan pendekatan saintifik, yaitu 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Sementara kurikulum Merdeka memberi ruang pada profil pelajar Pancasila dan pembelajaran diferensiasi. 3. Ada langkah atau sintak PJBL. Yang pertama ada pertanyaan mendasar. Guru menanyakan seperti, mengapa lingkungan sekitar kita harus dijaga kebersihannya? Yang kedua adalah perencanaan proyek. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta merancang proyek kebersihan sekolah. Yang ketiga ada penyusunan jadwal. Siswa menentukan waktu pelaksanaan proyek seperti hari pengamatan dan pembuatan laporan. Yang keempat ada pemantauan. Guru memantau setiap kelompok, memberi bimbingan, dan menilai proses kerjasama. Yang kelima ada penilaian hasil. Siswa mempresentasikan hasil proyek berupa poster dengan tema sekolah bersih hati senang. Yang keenam ada refleksi. Guru dan siswa merefleksikan manfaat proyek terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat ada model yang sesuai untuk tema kearifan lokal adalah model discovery learning. Model ini cocok karena menuntun siswa menemukan sendiri pengetahuan melalui pengalaman langsung, observasi, dan eksplorasi terhadap budaya lokal. Menurut Brunner, dalam Hosnan 2016, memungkinkan peserta didik menemukan konsep dan prinsip melalui proses berpikir kritis dan reflektif. Strateginya adalah pembelajaran berbasis penemuan kontekstual. Metodenya diskusi kelompok dan eksplorasi lapangan. Tekniknya adalah tanya jawab, observasi lingkungan, dan presentasi hasil temuan. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada pemberi rangsangan. Guru menayangkan video tentang tradisi lokal daerah. Yang kedua ada identifikasi masalah. Siswa diajak mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Yang ketiga ada pengumpulan data. Siswa mencari informasi melalui wawancara dengan orang tua atau tokoh masyarakat. Yang keempat ada pengolahan data. Siswa mengolah hasil wawancara menjadi laporan singkat. Yang kelima ada pembuktian. Guru dan siswa berdiskusi untuk mengaitkan hasil dengan nilai karakter bangsa. Yang keenam ada penarikan kesimpulan. Siswa menyimpulkan pentingnya menjaga kearifan lokal sebagai warisan budaya. Nomor 5, hubungan ketiganya bersifat hierarkis. CP menjadi tujuan akhir, ATP menjembatani CP dan TP, sedangkan TP menjadi langkah konkret penilaian. Menurut Kemendikbudristek 2022, pemahaman guru terhadap ketiga komponen ini penting agar pembelajaran terarah, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan fase perkembangan siswa. Contoh pada matematika kelas 6, tema bangun ruang,
CP-nya, siswa memahami konsep volume dan luas permukaan bangun ruang sederhana. ATP-nya, siswa mempelajari konsep luas permukaan kubus, kemudian balok, lalu menghitung volumenya. TP-nya adalah siswa dapat menentukan volume kubus dengan menggunakan satuan cm3.